Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Rofian Mantoraja Gugup, MPM G1C020023 dari SP2. Dalam video ini saya akan membahas mengenai tentang proses perlakuan panas pada logam. Secara umum, perlakuan panas adalah memanaskan atau mendinginkan material, biasanya dalam suhu yang ekstrim untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti pengerasan ataupun pelunakan material. Kita dapat melihat beberapa definisi. Proses perlakuan panas ini yaitu sifat mekanik baja struktural diperbaiki dengan cara dikeraskan dan kemudian diikuti dengan tempering atau proses annealing yang terdiri dari beberapa tipe, yaitu yang pertama full annealing, periodic annealing, isothermal annealing, proses homogenisasi, dan stress relieving. Perlakuan panas ini yaitu pada baja adalah suatu proses pemanasan dan pendinginan logam baja dalam keadaan padat untuk mengubah sifat-sifat mekaniknya. Cara kerja perlakuan panas yaitu mengubah sifat logam dengan cara mengubah struktur mikro melalui pemanasan dan pengaturan kecepatan pendinginan. Hal tersebut dilakukan tanpa mengubah komposisi kimia logam yang bersangkutan. Tujuan proses perlakuan panas ini untuk menghasilkan sifat-sifat logam yang diinginkan. Adapun tahap dalam perlakuan panas ini yaitu perubahan sifat logam yang terjadi akibat proses perlakuan panas, yaitu pemanasan material sampai suhu tertentu dengan kecepatan tertentu. Yang kedua, mempertahankan suhu untuk waktu tertentu sehingga temperaturnya merata. Berikutnya, pendinginan dengan media pendingin seperti air, oli, ataupun udara. Ketiga hal tersebut tergantung dari material yang akan di-heat treatment dan sifat-sifat akhir yang diinginkan. Adapun beberapa teknik dalam perlakuan panas ini yaitu ada teknik normalizing. Teknik normalizing ini yaitu proses menormalkan jenis perlakuan panas yang umum diterapkan pada hampir semua produktor overheated, fogging, dan produk-produk tempa yang besar. Normalizing ditunjukkan untuk memperhalus butir, memperbaiki mampu mesin, menghilangkan tegangan sisa, memperbaiki sifat mekanik baja karbon struktural, serta baja-baja paduan rendah. Yang kedua ada tempering. Baja yang telah dikeraskan bersifat rapuh dan kurang cocok digunakan melalui kerapuhan dapat diturunkan sampai memenuhi persyaratan penggunaan. Proses tempering ini terdiri dari pemanasan kembali baja yang telah dipanaskan ataupun dikeraskan pada suhu di bawah suhu kritis disusul dengan pendinginan. Struktur logam yang tidak stabil tidak berguna untuk tujuan penggunaan karena dapat mengakibatkan pecah. Dengan penemperingan, tegangan dan kegetasan diperlunak dan kekerasan sesuai dengan penggunaan ketinggian, suhu penemperan, dan waktu penggantian benda kerja tergantung pada jenis baja dan kekerasan yang dikehendaki. Sebagai pedoman yang berlaku bahwa benda kerja nyata distemper sejauh tercapainya keulatan setinggi-tingginya pada kekerasan yang memadai. Penemperingan harus dilakukan segera setelah pengejutan karena tegangan kekerasan pada umumnya baru timbul beberapa saat setelah pengejutan. Jika penemperan tidak dapat langsung mengikuti pengejutan, maka bahaya pembentukan retak dapat dikurangi dengan jalan memasukkan benda kerja ke dalam air yang mendidih untuk beberapa jam lamanya. Kita bisa melihat seperti video tersebut. Yang berikutnya adalah proses annealing. Proses annealing ini yaitu proses pemanasan material sampai temperatur austenit. Kemudian ditahan beberapa waktu
dan pendinginannya dilakukan perlahan-lahan di dalam tungku. Keuntungan yang didapati dari proses ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurunkan kekerasan, menghilangkan tegangan sisa, memperbaiki sifat mekanik, menghilangkan terjadinya retak panas, menurunkan atau menghilangkan ketidakhomogenan struktur, memperhalus ukuran butir, dan menghilangkan tegangan dalam dan menyiapkan struktur baja. Proses-proses perlakuan panas ini ada beberapa proses, di mana sifat mekanika baja struktural diperbaiki dengan cara dikeraskan dan kemudian diikuti dengan tempering. Proses annealing terdiri dari beberapa tipe yang diterapkan untuk mencapai sifat-sifat tertentu. Yang pertama yaitu full annealing, spheroidized annealing, isotermal annealing, proses homogenisasi, dan stress relieving. Kita dapat mengetahui tahap dalam proses perlakuan panas ini, di mana pemanasan material sampai suhu tertentu dan kecepatannya pun tertentu, dan mempertahankan suhu dalam waktu tertentu sehingga temperaturnya merata, serta melakukan pendinginan dengan media pendingin seperti air, oil, dan udara. Di mana guna memungkinkan perlakuan panas yang tepat, susunan kimia logam harus diketahui karena perubahan komposisi kimia, khususnya karbon, dapat mengakibatkan perubahan sifat fisis. So anyway, guys, that was my first tutorial, and I appreciate you coming in for it. So until next time, Shepherd's Torch, guys, stay humble. Baiklah teman-teman, mungkin sekian video pembahasan yang bisa saya sampaikan tentang perlakuan panas. Jika ada kesalahan dalam pembahasan dan perkataan, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.